Ya, kita ketemu lagi, Kang. Tapi Ya. bajunya ini loh. Ini batiknya. Ini batiknya khas mana nih? Lampung. Oh, Lampung. berarti dapatnya susah, jalannya masih susah itu kan? Iya. Jalannya rusak-rusak. Oh, aku mendulai Presiden Jokowi. Aku sudah lihat jalur, oh inilah jalur rusak itu. Sudah tahu? Oh, tahu, aku lewat di situ. Kita ke Pring Sewu. Oh, 1000 bambu. terus dapat oleh-oleh ini. Wah, Romo Pastur. Kasih jenengan. Oh Ini iya. banyak berkah ini kan? Oh pasti. Ngasihnya pakai doa Pasti. itu. Berkah. Bikinnya ini juga pakai doa. Setelah disentuh Romo Pastur, doa lagi. Jadi ke badanku keren lah. Di Keren Lampung itu jalannya rusak, nggak dibagus-bagusin, nggak diberesin, Nggak harus. nggak harus. Nggak harus menurut si gubernur gitu. Kalau di Jakarta terbalik, jalan bagus dirusakin. Dirusakin. Ini gubernur. 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 Gitu. Sama-sama Iya. gubernur kelakuannya. Iya. Kelakuannya sama. Berapa lama di Lampung, Kang? 1 malam. Satu malam. 1 malam. Wah, itu dalam rangka lebaran atau? Tidak, itu ada 6 keuskupan Ngundang jenengan. Sumatera. Oh. Tapi yang hadir 5. Oh. Nah, itu ngundang 2 orang, satu ahli politik, Aha. ahli puling. Oh. Menceritakan puling, ini frame, tulang-tulangnya, Ya. dan beliau hebat memberi daging-dagingnya. Oh. Memberikan suatu perspektif. Nah, pemilu nanti itu bagaimana. Oke. Lalu dunia Katolik sudah punya cara tersendiri nanti. Oh, nanti jadi minimal memberikan perspektif Iya, ke iya. para tokoh agama Katolik itu kan. Iya. Nah, kalau jenengan ngomong soal Moderasi beragama. oh, oke. Moderasi beragama. Aku cerita tentang ya orang yang bisa memoderasi caranya beragama, itu ndak usah berteriak-teriak. Oh. Ya kalau ngomong tentang moderasi beragama itu ya bagus. Pokoknya harus serba bagus. Ada umat itu udah seminggu nggak gereja, sebulan nggak gereja, itu bagus. Kok kamu kok bisa seperti itu? Itu kan orang lain kan nggak bisa begitu. Gitu aku bilang gitu. Karena ini kira-kira para wali lah. Iya, para romo. kan? Gaya para wali zaman dulu, dan romo-romo sekalipun itu kalau romo-romo Jawa otomatis cara berpikir tentang dakwah keagamaan ya itu ya moderat lah. Oh. Nggak usah berteriak-teriak lah. Iya. Nggak usah. Jadi kalau ngomong tentang Tuhan ya begini loh Tuhan. Iya. Hamba ini sudah mencoba baik-baik, tapi kok ya nyatanya ndak baik. Tapi engkau kan nggak akan marah ya Tuhan. Ya gitu, kepenak. Enak, ndak usah. Dengarnya juga enak tuh. Undungannya enak. Tapi ini mohon jangan dianggap hamba ini mau sok tahu, sok dekat, sok akrab. Ndak Tuhan, hamba sudahlah tidak punya pamrih ini dan itu. Jadi enak itu, Bung. Jadi kan bisa di frame untuk pribadi, untuk kelompok, dan untuk negara. Itu ketika ngomongnya kan bareng soal politik juga ya, Kang ya? Kan tadi jenengan bilang Yang politik duluan. ngomong politik duluan. Baru aku malam jam begini mulai. Pasti dia tuh ngomong tentang hasil survei itu. Iya. Dijelajahi survei dari sini begini, ini anu. Pasti ngomong juga soal kerisauan atau katakanlah ngenes tuh bahasanya apa? Ngenes tentang bagaimana surveinya Pak Anies udah selama 7 bulan di deklarasi nggak naik. Oh kalau itu disyukuri. Disyukuri. Syukurlah. Tuhan. Semoga begini terus hendaknya. Oh gitu. Barangkali disyukurin toh. Iya. Ya ngapain kita susah? Orang Katolik juga nggak ada yang tertarik untuk susah. Oh semua kita juga akan tertarik untuk susah. Iya.
Apalagi kita yang tahu hari-harinya ya kan. Apalagi gua. Dulu. Itu saya ngebayangin ya, kemarin kalau di Jakarta jalan bagus itu dibuat lubang-lubang. Kalau jadi gubernur Lampung gimana ya? Dia melubangi gunung. Melubangi gunung saya kira itu. Programnya melubangi gunung. Dan dia berkata, optimislah dalam hidup ini. Oh iya. Karena gunung pun bisa dilubangi dan bisa menembus ke sana, tapi kapan itu bukan urusanku. Mungkin sesudah masa jabatan berakhir, ya gitu. Dan yang menarik itu sekarang Pak Anies itu mau keluarkan buku. Emang Pak dia? Ya, Mas Anies atau kan calon presiden kan, capres kan didukung oleh. Calonnya siapa dulu? Nasdem, PKS. Demokrat, katanya. Kalaupun tiga-tiganya masih belum selesai juga tuh ngobrol-ngobrolnya. Dan nggak akan selesai, kira-kira ya, dah. Nggak akan selesai. Bagus kalau nggak selesai lah. supaya begini loh, Bung. Tidak usah nunggu akhirat. Apa itu maksudnya? Tindak durjana, semau-maunya. Iya. Memperlakukan duit rakyat sak seneng-senengnya. Iya. Menyikapi kebijakan sak mau-maunya. Dan mengingkari kebijakan. Dan dia bilang, Formula E ini programnya Pemprov. Gubernur hanya pelaksana. Enggak cangkem ora cetha to gue. Wong dia yang mendesak-desakkan itu dan itu dijadikan Project Champion. Oke, bahasa LSM nih. Bukan LSM, Project Champion. Project juara. Pokoknya champion tidak harus juara, tapi yang levelnya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Deretan ini Project Champion. Jadi Project kebanggaan. Formula E itu yang cuma satu hari. Kalau dia ya untuk kebanggaan dia dan untuk menipu orang banyak bahwa ada program. Tapi program yang dirancang semenjak pemilu tidak ada yang deliver. Kan rumah DP 0% ada dibangun, cuma kalaupun targetnya cuma 0, kan sekian. Berapa itu? Iya. Kalau program boleh segitu ya nggak usah bikin enak. program. Rasa jadi gubernur itu nggak usah. Jadi kalau aku menjadi gubernur, aku mau memindahkan Gunung Merapi. Supaya tidak terlalu dekat ke keraton. Kalau jadi gubernur? Kalau aku jadi gubernur. Itu programnya? Tidak harus gubernur Jogja, karena tidak mungkin jadi gubernur Jogja. Iya. Aku gubernur di Jakarta. Programnya itu? Tapi dedikasiku kepada Yogyakarta, tempat kelahiran. Gitu. Mindahkan Gunung Berapi. Mohon izin, ngerso dalem. Ini bukan programnya ngerso dalem, tapi bakti kawula kagem ngerso dalem, kagem kasultanan. Niku Gunung Merapi badhe kula pindah ngaler. Lah nggih napa niku? Ampun nganti ganggu keraton. Wah, gitu, Bung. Jenengan pindahinnya pakai truk. Tak pindahin. Baru 2 truk. Jadi dikeduk dulu dah itu dan bicara. Iya. Bung, orang yang memiliki pemikiran masa depan yang jauh, tidak pernah merasa kecil hati. Iya. Aku bisa membendung laut. Iya. Aku bisa memindah gunung. Dipindahkan 2 truk. Tapi cuma 2 truk. 0,00 sekian persen. Enggak tahu itu. Jadi pokoknya dan ngerasa dalam juga udah tahu. Iya. Kang Sobari ki arep ngopo. Aku ora ngandel ki nek kono ki engko iso mindah ke gunung. Sinajan maksudnya ki ya apik, aku ya weruh. Jadi yang penting tuh heboh dulu Kang. Iya kan cangkem dulu. Cangkem. Cangkem lah. Cangkem is number 1. Cangkem, Bung. Jadi kalau tapi wis alian dia sudah ganti bukan cangkem. Wis ora seneng karo cangkem. Apa tuh? Rekam jejak. Rekam jejak, Bung. Dia bikin buku, Kang. Buku yang katanya isinya itu tentang rekam jejak keberhasilan dia. Saya nggak tahu isinya apa itu. Kalau saya belum baca juga bukunya, katanya sudah beredar bukunya, isinya rekam jejak. Saya nggak ngerti isinya nanti apa. Kayak misalnya gini, dia membangun stadion sepak bola.
namanya Jakarta International Stadium. Tetapi sampai sekarang belum pernah digunakan main bola. Ya ora ono yang gelem kok. Tidak mencukupi syarat minimal. Syarat minimal sebagai stadion. Tidak memenuhi. Oh. Kecuali untuk kumpul relawannya. Oh bukan, ini pemain bola kampung ya. Oh iya iya iya. Kampung sono main situ cocok itu kalau itu. Kelas Tarkam. Oh iyalah. Iyalah, kan nggak perlu bayar ya tak? Iya. Nggak perlu membayar. Kalau perlu ya main dan sambil ngerusak gitu kan. Waktu itu sebelum ketika stadion ini mau diresmikan, dia janjikan akan mendatangkan Barcelona sama Real Madrid ke stadion itu. Oh, bisa. Nggak bisa. Mereknya Barcelona. Kalau aku udah lama mendatangkan Liverpool ke sini. Loh, pakai apa? Topi Aha. pemberian Papi Bernat. Oh, Ken Sonda. Mantan topi koboi. Kasih beliau. Ya. Lalu jaket merah Liverpool. Oh iya. Oh. Di rumah aku ada Liverpool. Jadi jenengan tuh Liverpoolian. Oh iyalah, cucu-cucuku aja semua pendukung Liverpool. Oh, kalau Liverpool itu namanya Liverpoolian. Iya. Kalau pendukung Ganjar namanya Ganjarian. Iya, Liverpoolian. Kira-kira, jangan percaya sama aku. Yang kayak gitu, Bung. Iya. Nah ini gitu. Kan sekarang nih Kang ya, udah 7 bulan. Ya, Pak Anies dideklarasi, tapi dari berbagai survei itu surveinya nggak dongkrak-dongkrak, nggak naik-naik. Apa masalahnya Kang sebetulnya? Apakah memang masyarakatnya nggak terima atau tapi kan mereka yakin bahwa itu didukung oleh masyarakat gitu? Ya oleh masyarakat, masyarakat pendukung. Oh ya. Masyarakat pendukungnya. Tapi kurang. Segenggam. Dan janjinya masuk surga, ya toh? Iya. Segenggam masuk surga, ya wis apik. Wis kuwi wae. Ya wis kono ndang do masuk surga lah. Aja cepeti moto ning kene, ya toh? Nah, kan gitu. Mas Anies itu saya ngomongnya Mas atau Pak Anies lah ya enaknya karena capres. Dia itu ada dalam koalisi perubahan. Iya. Lah, jenengan kan pasti kan lihat ngamati. Tahu nggak sih Kang yang mau dirubah tuh yang mana sih? Ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Apa yang mau dirubah? Nggak tahu, makanya saya tanya. Mau bicara keadilan. Emangnya Pak Jokowi nggak ngomong keadilan? Ngomong. Dan Pak Jokowi memangnya ngomong keadilan selesai pada masa jabatan beliau toh. Iya. Keadilan yang ditempuh untuk rakyat itu hendaknya berkesinambungan. Oh iya. Karena tidak mungkin hanya satu masa term. Term kepresidenan. Oh iya. 2 term juga nggak mungkin. Nabi aja itu berkesinambungan. Nabi ngomong keadilan juga kan? Kanjeng Nabi. Jadi terus-terusan. Kanjeng Nabi membutuhkan waktu 23 tahun. Itu peristiwa di Madinah itu yang ngomong keadilan. Di Mekah itu perkara iman. Ya. Kekuatan makiyah iman. Tapi di Madinah itu urusan tatanan kehidupan dan yang segitu. Nabi aja butuh waktu segitu. Lah dia ngomong keadilan. Perubahan. Iya. Apa yang kau rubah? Nama jalan. Oh iya benar, Bi. Itu sudah itu nama jalan. Sudah. Rumah sehat. Rumah sakit jadi rumah sehat. Rumah sehat. Iya. Tapi balik ke rumah sakit tuh sekarang. Oh iya. Yo, mana ada orang ke rumah sehat sekarang? Ya rumah sakit lah. Iya. Jadi dia itu yang didengerin selama jadi presiden, tapi sudah itu balik lagi. Nggak ada orang dengerin ini apa, gitu kan. Ini apa itu kan cangkem gitu. Gitu. Kalau saya begini, Bung. Kalau saya ya, katanya orangnya pandai gitu kan. Katanya. Katanya pintar. Ya. Aku nggak percaya. Oh, jadi nggak percaya? Enggak, aku kenapa? Tahu dalam pergaulan yang lama. Oh ya, karena pernah bergaul panjang sama di forum-forum nggak pernah memberikan suatu kontribusi pemikiran yang umpamanya sampai ke level terobosan. Oh, jadi yang diomongin apa selama ini? Ya orang ngomong apa, dia yang ngomong apa, sudah. Jadi
adanya sama dengan tidak adanya. Lung dia ada, tidak menggenapi apa-apa. Kalau dia nggak ada, dia juga tidak mengurangi apa-apa. Mau ada mau enggak? Iya, adanya sama dengan tidak adanya. Nggak ngaruh. Yo ngaruh apa? Ketuane kok ngene ya. Nggak ada lah ngaruh. Aku agak anu nih. Jadi, orang-orang itu suka salah ngomong. Wah, katanya dia itu bagusnya jadi dosen. Ya enggak juga. Jadi dosen enggak juga? Di Paramadina jadi apa? Dia jadi rektor. Rektor. Tidak mengubah keadaan. Oh iya. Sama sekali tidak mengubah keadaan. Dan ada yang namanya perusahaan. Itu orang Gorontalo. Punya perusahaan hebat dan mendukung dia waktu di Paramadina dalam berupa duit untuk program apa saja termasuk Indonesia mengajar. Iya. Ya kono yang ngomong, iki piye iki? Duit biak biuk ora ono gunane. Namanya Panigoro. Dulu mendukung. Bung Arifin Panigoro. Sekarang sudah almarhum. Ngasih gedungnya untuk tempat itu segala loh, Bung. Di Senayan tuh. Iya. Iki ndi? Jejak iki apa? Jadi dengan kata lain, tidak reliable. Tidak applicable. Tidak reliable, orang kena dipercaya. Orang kena dipercaya. Tapi orang tertarik dengan omongannya sampai mau keluarkan uang itu kan berarti dia punya kemampuan mempengaruhi itu namanya menipu. Nah, kalau mempengaruhi supaya orang naruh duit dan orang naruh duit, tapi tidak ada kawusanan. Apa itu? Akhirnya. Tidak ada akhir. Ya. Endingnya apa? Ini realisasinya apa? Nggak ada. Nah, itu sama dengan itu loh, Bung. Dunia bisnis yang penuh. Trading itu. Ya iyalah, sama seperti itu. Beda jalur aja, beda. Orang udah capek menaruh kepercayaan karena tidak bisa dipercaya. Orang udah capek. Ya capek lah. Menaruh kepercayaan. Ya, 5 tahun nasibku tak letakkan sama gubernur. Jalan-jalan mana yang perlu diperbaiki, perbaikilah. Tapi yang diperbaiki ya Senayan, tekan Tamrin. Iya. Yang enggak pernah, jalan itu udah bagus. Udah mulus. Siapapun gubernurnya udah bagus. Iya. Dilus-lus. Iya, kurang gawean tak? Kayak gitu, aku nunggu betul itu buku itu. Aku nunggu dan aku akan nyari penerbit yang siap menerbitkan antitesis dari tindakan-tindakan itu. Anti dari apa yang diomongkan. Nah, aku berkepentingan, Bung. Karena aku itu mempermalukan kantorku dulu. Kantorku kan reliable, Bung. Orang percaya dan doing something. Dan kalau kita mau bilang itu doing good on earth. Luar biasa. Nah, kalau dia kan doing good dengan cangkem. Di mana itu? Surga. Dia membangun surga. Surga udah bagus gitu kok mau dibangun segala lupa. Bangunlah dunia ini yang penuh keteteran. Iya. Penuh kerusakan. Jadi tiap kali idiomu itu selalu doing good on earth. Karena Tuhan meminta itu. Untuk berbuat baik di bumi. Kalau berbuat baik di bumi itu nanti punya efek. Itu fid dunya wal akhirah. Tapi kau tidak berbuat di bumi malah berbuat ke sono. Ya kuwalak-walik lah, aja ngapusi lah. Tapi dia yakin kan, karena terutama pendukung-pendukungnya ya, saya sering baca di media sosial. Ini kalau Anies salah pasti kesalahannya karena KPU curang. Sekarang udah ngomong kayak gitu. Pasti karena pemerintah berdasarkan kekuasaannya itu membatasi, menjegal Anies. Gitu. Biar aja. AHY menunggu. AHY ini belum Anies. Ini belum Anies. Setelah dekatan sama si Pak Erlangga.
Aku tidak senang dengan politik identitas. Lah kemarin, bung. Tidak senang politik identitas. Gue ngapa tuh le? Gue anu lah, nek nyuwara ki mbok di anu lah, yang agak apa sedikit gitu lah. Nah itu pasangannya. Nih kita fokusnya kan ke dianya. Dan dia kan menjanjikan apa nih? Pokoknya mau, ya itu tadi ngomong. Tapi dengarkan baik-baik kekecewaan Neno Waris. Kenapa dia? Wah, dia berbantalkan api neraka nih sini. Dia bilang gitu? Iya. Neno yang bilang? Iya. Oh, apa? Karena dulu dia bilang, hei rakyat Jakarta jangan cemas. Yang nggak punya rumah, ntar lagi kalian punya rumah. Oh iya. Yang masih ngontrak, tenang aja. Ntar punya. Bayangkanlah tahun depan lu nggak perlu ngontrak karena lu akan punya rumah. Oh. Ternyata Jong. kontrakan we rano. Nah, saiki ngamuk dia. Neno ngamuk. Oh. Tapi itu tidak menambah kebaikan apa-apa. Yang ngamuknya Neno sama tadi, tidak mengurangi dan tidak menambah apa-apa. Ora neng gunane. Ora ana gunane karena dia orang-orang ini sudah pada keliru dalam langkah awal. Nah, memberi trust terlalu tinggi, memberi cek kosong kepada Anies. Kon ngisi sok isi-isinya mau triliun apa-apa, isi. Ternyata zong. Modiar wele. Sekarang menggonggongkan perkara koalisi perubahan. Oh iya. Kayaknya keren loh kata-kata. Oh keren bung perubahan. Tapi kalau dia orang kalau memang gara-gara itu koalisinya berubah-berubah itu. Iya berubah melulu. Dan kalau orang antropologi yang agak sedikit belajar tentang perubahan, senantiasa tahu detik demi detik itu perubahan. Jadi kau rancang atau tidak, pasti berubah. Perubahan mesti ada. Iya. Nah terus perubahan itu sebuah keharusan yang terjadi dirancang atau tidak. Nah, kau kan orang pandai, kau kan mesti merancang. Katanya. Nah, apa yang kau rancang? Itu dia. Sampai sekarang belum tahu. Nol. Rancangnya nol. Nah, kalau calon pemimpin. Iya. Tapi apakah dia pemimpin? Apakah dia calon? Ya baru calon. Baru calon. Tapi apakah pantas jadi pemimpin itu soal lain. Berikut. Kalau dia memang memiliki visi kepemimpinan, untuk Indonesia itu nggak usah dipikir lama-lama, Bung. Oh ya? Ya nggak usah. Apa? Sekarang ini kan pemerintah fokusnya di satu tempat. Nah, kalau you mau perubahan, bikin fokus tempat lain. Pak Jokowi membangun nasionalisme dengan membangun infrastruktur. Nasionalisme isinya. Kayak gue membangun apa? Ya lu membangun pendidikan. Pendidikan ini kewar-kawir di Indonesia ini. Iya. Hal yang paling penting dalam hidup, pendidikan sastra. Kocar-kacir. Mengapa you nggak tahu? Kalau pinter, kan pernah pernah gagasan itu mampir ke kuping kiri, tapi mungkin langsung keluar lagi kuping kanan. Tapi setidaknya pernah lewat. Ini enggak pernah. Loh kan dia pernah jadi menteri pendidikan itu. Wah, menteri pendidikan itu tidak selalu identik dengan pendidikan. Oh, tapi dipecat sih emang. Ya, andai kata nggak dipecat pun yang belum tentu paham. Apalagi dipecat. Ya, emangnya kalau menteri hukum itu urusannya ya hukum terus kan? Iya. Kan perlu melawan hukum. Iya. Kenapa mesti menegakkan hukum? Ngelawan kan lebih gampang. Melanggar hukum. Nanti mendengar tokoh-tokoh hukum berteriak, biar langit akan runtuh.
hukum akan kami tegakkan. Akan runtuh, tapi akan ditegakkan. Yeah. Tapi dari dulu itu belum runtuh-runtuh dan belum ditegakkan. Kalau pakai metaforik, langit itu udah berkali-kali runtuh, tapi hukum tidak pernah tegak. Tapi ini kan nggak ada hubungannya sama si orang ini. Dia orang ngerti kok. Kalau dia ngerti, Bung. Karena orang pintar itu ngomongnya ilmu pengetahuan toh. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya mestinya ngomong gitu, Bung. Dunia ini maju, negara-negara sono-sono maju karena dua hal, ilmu pengetahuan dan teknologi. Harusnya dia ngomong gitu. Dan membangun yang namanya civilization. Yuk, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, civilization terbentuk dan unggul di mata bangsa-bangsa lain. Mengapa perkara sebesar ini? Besar ini perkara, Bung. Kok dia nggak tahu? Bung sekolah. Ini kan kerjaannya orang sekolahan, Bung. Iya. Ya kalau aku hidupku dunia tapi akademis. mungkin nunggu kali, Kang. Dia nunggu nanti dalam debat capres atau baru dia bisa ngomongin yang gini-gini tuh, yang ruwet-ruwet itu loh. Loh, jangan nunggu. Dia sekarang ini ditunggu. Untuk ngomong yang mau dirubah apa itu kan? Iya, ditunggu dari dulu. Kowe ngomong perubahan-perubahan wae. Iya. Perubahan apa? Wujudnya apa? Di bidang apa? Dan untuk apa? Dan caranya gimana? Loh, caranya gimana? Kalau aku kan ahli, Bung. Ahli aku mengatakan. Caranya apa? Bangunlah ideologi. Ya. Bangun ideologi. Ya, kalau ideologi formal, ideologi negara, wujudkan dalam kehidupan. Hari-hari. Ideologi itu memberi nuansa hidup dan menjanjikan suatu kehidupan yang menyenangkan. Buktikan itu bahwa menyenangkan. Iya. Nggak ada. Kalau ideologi tidak formal, bicara tentang kaum melarat, bebaskan. Loh, sekarang dia juga sering bicara soal itu. Kayak waktu gubernur Jakarta, nanti yang nggak punya rumah, dapat rumah. Ini kan Rano. Kan jelas nggak ada isinya. Sampai Neno cincing-cincing. Neno cincing-cincing. Iya. Kualat. Pemimpin yang berdusta, yang tidak memperhatikan kehidupan masyarakat. Itu orang yang bantalan api neraka. Kok ngerti ya? Ngerti api neraka segala ya? Ada bantalannya. Idiom-idiomnya itu kok ya neraka, swarga. Idiom duniawi ini tidak kurang banyaknya. Kalian memiskinkan orang, kasihan. Dia itu sudah miskin, malah kau miskinkan lagi atas nama kau sebagai gubernur. Ini kan duniawi real ini kan. Iya. Kenapa lari ke neraka? Emang mungkin cita-citanya ke neraka apa gimana? Mungkin kan itu aja. Level abstraksinya sudah melampaui yang lain. Kalau kita masih abstraksinya masih sampai langit, ini sudah sampai langit 7 gitu loh. Langit 7 jungkel meneh. Nah, kayak gitu, Bung. Jadi kalau hal-hal seperti itu tidak mampu. Karena aku kemudian ini kalau ideologi itu, ya aku membuat video-video di berbagai tempat termasuk di sini, itu kan isinya ideologi maupun sastra. Apa urusannya sastra? Sastra itu berurusan dengan karakter building. Bung, bangsa di dunia yang maju-maju itu, kecuali memiliki ilmu kebijakan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dia membangun karakter. Karakternya lewat salah satunya sastra itu ya? Lewat sastra, dibangun mentalitas, dibangun jiwa bertanggung jawab, dibangun jiwa menjadi manusia gigih fight di dunia ini, jangan sampai kalah dari bangsa yang lain. Ini lo nggak tahu mau jadi presiden. Itu anak ini baru keluar dari sekolah, Bung. Tapi kan orang terpukau-pukau kalau dia ngomong tuh kan, waduh, sampai gimana gitu loh. Ya, dunia ini kan isinya dua. Apa itu, Kang? Kepalsuan. Ini gambaran dia. Dan kemurnian. Kesejatian. Kepalsuan dan kesejatian. Kasunyatan. Ya kasunyatan ya kesejatian.
orang-orang di dunia akademik itu tidak suka terlalu banyak suara. Oh, sukanya Hanya suara Aha. yang bisa riset. Dan pertanyaan tentang hilangnya pendidikan sastra di sekolah-sekolah, itu kan udah puluhan tahun yang lalu. Iya. Bagi orang yang berpikir, yang puluhan yang lalu itu konsisten dihayati, lalu membuat pengandaian. Kalau sastra diberikan sebagai pendidikan, itu namanya pendidikan karakter bangsa, maka bangsa kita akan begini. Mesti ada begitu. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Aku dari dulu akan ngomong, dan nanti kalau Pak Ganjar juga tidak memperhatikan sastra, ya aku ngomong lagi. Oh. Jangan terjerumus ke dalam sesuatu impian yang tetap menjadi impian. Oh. Jangan. Impian harus menjadi realitas hidup. Kita menurunkan impian jadi kenyataan. Iya, menjadi kasunyatan ning urip. Kasunyatan Ganjar akan tahu itu. Iya. Akan tahu. Kan dia yang presiden nanti kira-kira kan? Amin. Iyalah masa. Jadi, Bung, omongan kayak gini nih ya bagian dari tradisi ngopi di warung-warung. Iya, tapi sekarang kita kan udah nggak puasa. Ini nggak ada makanannya sekarang. Ini Bung Kacito ini. Kacito ini. Ya sudah, Parah ini, nggak ada makanannya. Nggak apa-apa, Bung. Iya. Tapi intisarinya geguyon kita ini geguyon parikeno. Apa itu kan? Ya, ketawa-ketawan tapi mengena. Yeah. Mengena pada perkara sensitif, mengena pada unsur-unsur pokok. Yeah. Nah, unsur pokok itu apa? Pemilu itu tidak mencari orang yang terbaik, karena nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Iya. Yang ada apa? Nggak usah terbaik. Ya nanti akhirnya terbaik karena bandit-bandit yang busuk, tidak boleh merentah. Oh, tersingkir karena rakyat Ya, nggak mau pilih gitu. Model kita berpikir kan menghindari. Oh iya dong, jangan sampai orang yang buruk yang jadi pemimpin, bahaya. Apalagi buruk dan culas, celaka lagi kita. Udah buruk, culas, bohong. Iya, waduh, rugi 3 kali kita itu. Banyak banget Rugi 3 ruginya. kali. Yang kita inginkan ini pemerintah yang mengajarkan, yang menyadari perlunya mengajarkan sastra bagi anak-anak. Dan kalau sastra diajarkan, itu artinya kita mendidik karakter building. Membangun karakter building itu. Iya. Kalau karakter building, sumber daya yang gigih, sumber daya yang tidak kalah dengan siapapun. Iya. Ilmuwan yang dahsyat, seniman yang tidak akan bisa dikalahkan. Drama Indonesia ini ada, Bung. Drama anak-anak, bikinan anak kita, Yose Rizal, selalu menang dalam festival dunia. Sastra. Festival drama. Iya drama, Iya, drama ya sastra. Iya. Film drama kan sastra. Iya. Dia selalu hebat. Tapi yang namanya menteri yang berurusan dengan itu pernah ngasih duit kagak, Bung. Jadi kalau ada bangsa kita, ada orang yang bagus-bagus macam itu sama dengan menyumbang pemikiran pada presiden yang koplo. Yang koplo toh? Iya. Nek ngene iki cerok koplo, tahu aja ndak bagaimana enggak koplo. Tahu persoalan dasar pun tidak, Bung. Iya. Jadi gimana, Bung? Maksudnya presidennya kok bukan presiden sekarang kan? Yang nanti dia mau niat jadi presiden gitu loh. Orang. Yang nanti itu Ganjar. Jadi ya biarin aja, kalau koploan bisa aja tuh mengabaikan pendidikan kan masih. Iya. Ya koplo sekali kan rapopo. Nanti diingatkan. Ojo koplo. Lagi koplo piye? Pendidikan ini karakter building ini gue miliknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini itu kan teriaknya nation building dan karakter building. Warisan Bung Karno untuk bangsa, tapi bangsa budek. Bangsa ini budek. Nggak mau diwarisin sesuatu yang penting. Nggak mau diwarisi, orang kuat. Asing iso Mbak Mega. Ya wes, tak tompone saka papahku.
Ditampa. Jadilah itu ngomong kiblat bangsa Indonesia itu jelas, jangan keliru. Konstitusi. Ya, itu konstitusi. Ya, ya. Konstitusi diamalkan. Mulai apa, Bung? Saudara-saudara, Bung Jokowi. Ya, itu Pak Jokowi. Kalau nggak ada nggak ada PDIP, Pak Jokowi jadi apa? Pak Jokowi dalam hati, langgih presiden. Langgih presiden itu lah. Ya wes. Jadi laksanakan mandat. Ada ini kan petugas partai. Bung Ganjar, petugas partai, ojo sembrono. Ada ini orang yang nggak paham. Lo kok ngurusi partai tok? Siapa yang kondo? Kowe kira dong. Petugas partai itu mengamalkan mandat konstitusi, apapun yang diteriakkan dalam konstitusi itu diamalkan itu. Di antaranya itu nation building and character building. Jangan lupa. Character building lewat apa? Adakan itu pendidikan, dunia sastra, dan ajarkan itu anak-anak kedokteran itu. Main drama. Lo kemarin mereka sudah demo kan, drama juga itu. Kedokteran? Iya, dokter-dokter demo di Jakarta kemarin. Oh, itu karena nggak tahu sastra. Oh, nggak tahu sastra. itu karena nggak tahu sastra. Kalau dia dididik, nanti demonya itu lebih taktis strategis. Taktis strategis itu apa? Kita ini mengiblat pada apa dalam kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, sing takoni Menteri Pendidikan. Ya, aku nggak tahu. Lah kok gue nggak tahu itu gimana? Kamu ngiblat apa? Orang sang ngiblat itu jam. Ya gitu. Nggak usah ngiblatnya gimana? Kan kenapa harus ngiblat gitu? Aki wong pekok. Nek menghargai konstitusi, maka orang merumuskan kebijakan ilmu pengetahuan terdulu. Untuk apa? Kebijakan ilmu pengetahuan untuk memperbesar dunia industri kita. Rakyat dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan industri, produk dalam negeri, life expectancy menjadi tinggi. Bangsa Indonesia hidup sampai 90 tahun. Bahkan yang hidupnya baik, yang tidak serakah, 100 tahun. Sehat. Itu hasil dari kebijakan ilmu pengetahuan. Teknologi bagaimana? Teknologi memproduksi berbagai hal yang merupakan kepentingan dalam negeri lebih dahulu, kemudian itu untuk dipersaingkan di pasar dunia. Dan persaingan kita, produk ilmu pengetahuan dan teknologi kita tidak kalah. Nah, itu tanda bangsa yang berpikir. Apalagi itu konsekuensi lainnya, bukan konsekuensi, akibat lebih lanjut. Akibatnya kita memiliki apa yang namanya good high civilization. Keren. Masyarakat madani. Masyarakat madani boleh, tapi aku lebih suka civilization. Karena madani merujuk pada sesuatu, dan civilization ini berangkat dari barat. Masyarakat madani itu berangkat dari pengalaman Islam zaman Rasulullah dan sebagainya, itu berhadapan dengan pengalaman yang lebih lama di dunia barat. Barat dan timur itu tidak usah dibeda-bedakan. Barat itu kan miliknya Tuhan, bukan? Gitu? Bumi barat itu miliknya Tuhan. Orang bule-bule itu makhluknya Tuhan, ya kan? Ya kenapa mesti dibedakan? Ya perkara agamanya beda ya silahkan. Pilihan kita itu. Tapi kalau orang barat itu lebih pintar dari kita, ya jangan sakit hati. Nah, kita harus meniru. Dan presiden harus menjadi pemimpin yang take the lead, meletakkan pancang-pancang tonggak-tonggak kemana kita mesti menuju dalam kaitan dengan perubahan
well planned. Yang well planned. Jangan perubahan waton berubah. Wedus. Wah, keren banget nih kita ngobrol. Keren ini ya. Kita ngobrol seru, dalam dan keren. Kan kita minggu depan itu kita pakai topi lagi kan. Ini ciri khas Kang Sobari sekarang topinya orang Luru. Oh, kita cari lagi nanti. Telu. Oke, teman-teman, makasih. Salam. Salam.